Halo semuanya, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar literasi. Bersama saya Arya Diwijaya dan tamu spesial kita hari ini yaitu Ibu Ratna. Halo Ibu. Halo Mas Arya. Ibu gimana bu kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Mas Arya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu kalau boleh tahu kesibukannya hari-hari ini apa sih Bu? Kan ini juga ngurus PPDB juga Ibu. Kira-kira apa sih Bu kesibukannya? Ya, saat ini ya Mas Arya ya. Iya, Ya, di saat anak-anak libur ya. Tapi Bapak Ibu iya, guru kan tidak libur ya. iya benar banget. Ya, yang namanya sarana prasarana sekolah karena Bu Ratna itu tugasnya adalah sarpras. Hmm, Ya otomatis kan setiap hari harus dikelola dengan baik. Oke. Jadi yang mengelola sarpras sekolah, Hmm. membuat program pembelajaran dan lain sebagainya. Juga membantu teman-teman yang PPDB. Ah. Ya. Terus kalau boleh tahu untuk kesibukan selain di sekolah apa sih Bu? Mungkin kalau di rumah suka berkebun atau apa gitu Bu? Kira-kira ada nggak sih Bu kesibukannya? Ya, otomatis ada Mas Arya. Semua orang kan punya hobi ya. Iya. Perdana demikian juga. Kalau perdana kan senangnya nanam, menanam Hmm. tanaman, terutama bunga. Ya punyalah beberapa koleksi bunga di rumah. Selain itu, Purdana juga senang menanam sayur-sayuran biasa. Hmm. Ya, untuk menghemat pengeluaran dalam memasak-memasak. Oke. Kemudian ya di belakang rumah ada apa? Ada pekarangan kosong yang sudah dipercayakan untuk Purana, ya Purana tanami dengan tanaman Oh. apotik sehat. Wah. Kemudian ada beberapa tanaman jeruk. Ya, Ya. adalah beberapa tanaman untuk dipelihara jadi untuk hobinya juga. Berarti kira-kira gimana sih cara Ibu buat ngebagi waktu antara untuk kegiatan yang ada di rumah sama kegiatan yang ada di sekolah tuh kira-kira Ibu gimana cara ngebagi waktunya? Kalau itu Mas Arya semuanya berjalan natural aja lah Hmm. ya. Ada tips-tipsnya gitu nggak sih Bu kira-kira? Kalau di sekolah ya mengerjakan pekerjaan sekolah. Kalau Hmm. sudah sampai rumah ya udah, kalau orang Jawa bilang ya cancut tali mendo lah. Iya, Karena kita iya. tidak punya asisten rumah tangga, otomatis semua pekerjaan kita tangani sendiri. Jadi begitu pulang sekolah, ya sudah kita langsung terjun. Hari ini kita targetnya mau apa? Kalau mau berkebun Hmm. di belakang ya berkebun. Kalau targetnya mau menyetrika, merapikan baju ya kita segera merapikan baju. Mau memasak yang spesial juga mungkin Iya, di iya, akhir iya. pekan, nanti di hari Jumat sore kita menyiapkan makanan spesial. Jadi semuanya berjalan natural gitu. Dan selama kegiatan itu berjalan kan pasti ada struggle-nya kan Bu. Pasti ada hambatan dalam Iya. melaksanakan hal tersebut. Mungkin ada tugas sekolah yang terlalu banyak dan mungkin itu juga bertabrakan dengan tugas rumah juga. Mungkin kira-kira ada nggak sih Bu cara buat menghadapi itu ala Ibu sendiri? Kalau berenang, semua orang Iya, pasti kan akan mengalami ya. iya pasti. Kadang-kadang di waktu-waktu tertentu kita akan mendapatkan tugas yang banyak dari sekolah, sehingga kadang-kadang eh, ya kita kerjakan juga di rumah karena mungkin waktunya juga terbatas di sekolah kan. Iya, iya. Ya, tidak ada masalah selama eh, selama kita juga bisa mengerti. Yang penting kan kita eh, fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Iya, benar, Bang. Ya, kalau memang kerjaan sekolah belum selesai, kita kerjakan di rumah. Kemudian pekerjaan rumah bisa kita mundurkan. Ya, misalnya nanti setelah Ba'da Isya atau apa. Tapi jangan lupa tetap semuanya harus tetap Dilakukan. mengambil waktu untuk Iya, istirahat. benar, Jadi benar. jangan sampai dua pekerjaan itu Mengganggu istirahatnya mengganggu juga. istirahat, kemudian tidak bisa kita menikmati, kemudian Iya, akhirnya iya. berakhir dengan sakit. Iya, benar, benar. Diusahakan semuanya dijalani dengan yang penting itu senang Mas Arya. Benar, benar berarti. Ya, pekerjaan sebanyak apapun kalau kita laksanakan dengan senang, ya insya Allah tidak ada masalah. Gitu. Berarti selama ini Ibu sangat menikmati apa yang Ibu lakukan juga ya Bu ya. Iya, otomatis Mas Arya. Jadi pekerjaan seperti menyetrika kalau dipikir itu pekerjaan. Enggak, kalau kita menikmatinya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Merapikan Benar, rumah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. benar, benar, benar. Ya, jadi tidak ada masalah. Di sini kan Ibu di SMA Negeri 2 Purworejo ini kan sebagai Wakasarpras ya Bu ya. Iya. Mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar Sarpras yang ada di SMA Negeri 2 Purworejo Oke, Ibu. siap. Nih, ngomong-ngomong soal Sarpras sendiri ini Bu. Ya. Kalau boleh tahu
Waka Sarpras itu apa sih Bu? Dan tugasnya itu ngapain kira-kira? Gitu ya Mas Arya. Iya. Kalau Mas Arya tahu nggak kira-kira sarpras di sekolah itu apa saja? Kalau Sarpras itu kan yang saya ketahui itu kan yang Hmm. seperti fasilitas-fasilitas kan Bu ya. Terus Hmm. juga seperti bangunan-bangunan yang ada di sekolah juga itu berarti kan Iya, termasuk Sarpras juga. iya. Nah, ya mungkin sejauh itu mungkin seperti itu ya Bu ya? Oh ya. Jadi Mas Arya, yang namanya sarpras itu kan ada dua jenis. Yang satu Oh, ada yang fisik, yang oh satu iya ada iya. yang non fisik. Oke. Kalau yang disebut Mas Arya tadi, yang ada di sini Berarti nih yang fisik berarti ya? gedung, ya Hmm. gedung sekolah beserta isinya ada meja, ada kursi, ada slide, ada pokoknya semuanya Oke, itu namanya yang fisik. Iya fisik. iya, Kemudian yang kedua adalah yang non fisik. fisik. Non fisik itu kan tidak kelihatan ya. Iya, Jadi misalnya kemampuan atau sorry, maaf, kualitas Bapak Ibu guru ya, dalam kemudian pengajarannya gitu. dalam pembelajarannya kan perlu ditingkatkan. Iya, Nah itu masuk ke sarpras yang Sarpras. non fisik. Sekolah kan harus membekali lagi, Bapak Ibu guru harus update lagi Hmm. eh, zaman COVID seperti Oh iya apa iya iya. ya. Jadi dulu kita kan tidak kenal dengan teknologi yang namanya Google Meet Iya iya ya, iya. Mhm. kemudian apa pembelajaran online dulu kan Iya kita benar. tidak kenal. Nah, kemudian diberikan pengetahuan, diberikan workshop, pelatihan Hmm. dan sebagainya itu. Nah, itu masuk dalam sarpras non fisik. Berarti Ya, tidak hanya siswa dan fasilitasnya saja, tapi iya. gurunya juga perlu ditingkatkan untuk mencapai Iya, tujuan-tujuan yang otomatis. baik Ya, juga. Bapak Ibu guru juga harus update Hmm. terus. Nah, ini mau mengikuti podcast seperti ini. Mana ada zaman dulu Iya ya? iya iya iya. Iya, Terus kan ngomong-ngomong fasilitas, iya. kira-kira apa aja sih Bu kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan atau yang mungkin sudah diterapkan sekolah untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas dari segi sarana prasarananya sendiri Bu? Kira-kira apa Bu? Oke, ya. Hmm, untuk yang fisik, ya, kita punya tim, ya Mas, Hmm, untuk pengadaan sarpras itu sarana prasarana sekolah itu kita punya iya. tim yang sudah didesain sedemikian rupa. Jadi Puranya juga nggak mungkin kan melaksanakan semua tugas yang ada di sekolah ini sendirian. Iya benar benar. Sarpras di sini kan bisa dilihat berapa hektar gedung ini. Iya. Ya dengan Mm-mm. fasilitasnya kan nggak mungkin Purana kerjakan sendiri. Purana punya tim. Kemudian pengadaan sarpras itu juga ada timnya juga. Mm-mm. Yang namanya nanti dimulai dari tim perencanaannya, Mm. kemudian nanti tim pembelanjanya, kemudian penerima barangnya, Mm. kemudian evaluasi atau pemeriksaan barangnya. Jadi itu sudah rangkaian dari sarpra. Jadi untuk meningkatkan kualitasnya harus sedemikian rupa seleksinya. Mm. Kemudian kebijaksanaan yang lain bahwa sekolah itu kita memfasilitasi Bapak Ibu guru, kemudian guru ekstra itu Mm. untuk mengajukan kebutuhan sesuai dengan apa yang dilaksanakan di Iya. pembelajaran atau di bidang ekstra yang diampu. Jadi kebutuhannya apa kita akomodir. Kemudian kebijakan lain, semua warga sekolah artinya yang diwakili oleh pihak kurikulum, kemudian ada humas, ada kesiswaan, itu kita tentukan nanti tetap semuanya dengan skala Mm. prioritas. Jadi mana yang lebih eh, Diperhatikan. ya yang lebih dipentingkan Iya atau urgent itu harus iya. dipenuhi lebih dulu, baru kemudian menyusul Yang kebutuhan yang kebutuhan. lainnya. Kemudian dalam pemeliharaannya kita juga punya SOP, namanya SOP penggunaan alat Fasilitas. atau Iya. fasilitas sekolah. Bagaimana menggunakan lab, itu ada SOP-nya. Hmm. Bagaimana menggunakan ini perpustakaan, bagaimana Iya. juga Pak caranya itu ada SOP-nya. Itu bagian-bagian kebijakan yang kita terapkan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang ada di sekolah. Berarti emang harus diperhatikan banget gitu ya Bu ya untuk dari cara perawatannya, cara penggunaannya, terus juga gimana cara kita Betul meningkatkannya sekali Mas juga Arya, gitu. betul sekali. Mm-mm. Terus kalau boleh tahu nih, Ya. Beratna ini udah di SMA Negeri 2 Purworejo itu udah berapa tahun sih Bu, kira-kira? Kalau Bu Ratna itu pindah ke SMA 2 itu
resminya tahun 2016 Mas Arya. Hmm, Ya, dari sekolah sebelumnya ada di SMA Negeri 9. oke. Kemudian baru 2016 Mm-mm. Bu Ratna menerima SK untuk berada di SMA 2 Purworejo. Berarti kurang lebih udah 8 tahun 8 ya Bu ya. tahun ya. Tetapi Bu Ratna baru berada di Sarpras itu baru 1 tahun ini. Oh berarti baru tahun kemarin ini Bu ya. Iya, sebelumnya Bu Ratna kan ada di tim kurikulum. Oh 1 tahun sebelumnya ada di tim kurikulum, kemudian masuk ke tim Sarpras. Sarpras. Ya, Kalau boleh tahu nih kira-kira selama Ibu ada di SMA Negeri 2 Purworejo ini berarti kan udah 8 tahun ya Bu ya. ya. Kira-kira apa aja sih sejauh apa sih perkembangan dari Sarpras SMA Negeri 2 Purworejo menurut Ibu? Ya. Malah Mas Arya kalau saya bilang saya di sini itu sejak 92 sudah ada di sini ya sebetulnya. Udah lama ya Bu ya? Oh, lama sekali Berarti karena saya alumni SMA 2 ya. oh iya 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 iya. Jadi sudah lama sekali sebelum saya mengenal SMA ini. Ya, kalau dikatakan Sarprasnya, fisiknya ya luar biasa pesatnya Mas Arya. Ya. Gedung perpustakaan ini belum ada, bahkan saya kemarin 2000 berapa 15 16 itu gedung ini juga belum ada. Oh. Ya, perpustakaannya masih ada di bawah. Kemudian kalau yang pada waktu saya sekolah itu yang namanya GWK, Geraha Wiyata Krida itu juga belum ada. Oh, Ya sekarang kan terfasilitasi ya anak-anak. Iya. Pertemuan orang tua sudah memiliki gedung yang sedemikian megah. Benar. Perpustakaannya juga sedemikian bagusnya lah menurut saya. Ya, tinggal bagaimana kita sekarang menjaga Merawat, dan ya. memeliharanya. Ya, serta Tapi untuk merawatnya. kira-kira untuk dari segi pelayanannya sendiri kayak misalkan dari pengajarannya kira-kira beda nggak sih Bu antara pada saat Ibu tahun 2016 sama 2024 ini mungkin dari segi ekstrakurikulernya atau mungkin dari akademiknya kira-kira beda nggak sih Bu? Ya beda Mas, tetap setiap tahun itu kan mengalami perubahan, mengalami perkembangan ya. Iya. Jumlah komputer yang ada di lab itu kan bertambah juga. Kemudian fasilitas di kelas juga pastinya juga berubah lah Mas ya. Iya. Kalau diikuti kan setiap tahun kita ada progres, ada penambahan apa yang ada di dalam kelas, apa yang ada di luar kelas. Dulu anak-anak tidak mengenal juga, ketika ekstra tidak mengenal alat-alat seperti ini ya, sedemikian canggih. Sekarang kan kita bisa menikmatinya. Ya. Terus kira-kira nih untuk kedepannya Ibu ada rencana buat nambah fasilitas apa gitu nggak sih Bu? Kan juga mungkin ada kelas yang masih kurang Bu. Kira-kira gimana cara Ibu menanggapinya Bu? Oh, itu masuk kan setiap tahun kan kita membuat yang namanya RKAS ya Mas ya. Iya. Yaitu mengakomodir semua kebutuhan sekolah. Yang pernah katakan tadi dari pihak kurikulum, kesiswaan, humas kebutuhannya apa. Nah, yang paling urgent adalah di tahun depan itu adalah adanya gedung baru untuk kelas 12-9 Mas Arya. Ya, karena kita sudah habis kelasnya. Jumlah kelasnya sudah habis dan kita harus menambah 1 lokal lagi untuk kelas 12-9. Itu yang urgent paling harus ada. Nah, ya itu harus diusahakan dan kita sudah mengusulkan ke pemerintah untuk siap menerima dana itu ya untuk pembangunan gedung baru. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 Mas Arya, kalau kita lihat kan gedung di kelas 11-6, 11-7, 11-8 itu kan sudah mulai rawan. Di mana temboknya bisa dilihat sendiri itu mulai rawan. Itu kemarin kita sudah usulkan juga ke pemerintah, ke pihak provinsi ya, adanya rehab untuk 3 ruang kelas tersebut. Ya dimaksudkan nanti anak-anak merasa nyaman, di musim hujan juga tidak bocor, ya terutama keamanannya untuk anak-anak. Syukur kalau nanti merembet ke rumah OSIS ya Mas. Amin. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ketiga itu ya nanti memfasilitasilah kebutuhan anak-anak semuanya. Itu entah nanti di ekstra atau
di pembelajaran. Apa yang dibutuhkan, mungkin nanti dibutuhkan komputer lagi untuk perpustakaan, Oke. ya, atau anak-anak OSIS memerlukan apa, printer mungkin nanti, kan semuanya berusul. Iya, iya. Nanti kita seleksi mana yang lebih urgent untuk diadakan, nah nanti kita usahakan untuk diadakan. Hmm, Tapi yang utama, yang basic Yang adalah ruang kelas kelas, itu. ya baru. Itu kan berarti kita ngomongin fasilitas nih kan. Ya, Kalau boleh tahu kira-kira menurut Ibu itu fasilitas yang standar menurut Ibu tuh seperti apa sih, Bu? yang standar, ya sesuai Iya. yang ditentukan oleh pemerintah. Misalnya besarnya ruang kelas kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Hmm, Jadi sudah ada. Tidak distandarkan oleh saya ya. Iya, iya, Standarnya iya, standar iya. ada dari pemerintah, sudah ditentukan berapa luasnya, panjang kali Hmm. lebarnya kan sudah ada ketentuannya pembuatan ruang. Terus pas gitu semua kelas. Iya, iya. Ya ada sih beberapa bangunan di tempat kita memang belum standar. Iya, Tapi itu kan sudah dari zaman dulu sekali ya. iya, iya. Iya, jadi ya entah ke depannya nanti kalau misalnya pemerintah mengalokasikan dana ya mungkin kita bisa Ngerubah. Hmm. diperbaiki, tetapi ya kita tahu sendirilah Iya, iya, keadaan dana yang sedang kita miliki saat iya. ini. Jadi semuanya memang terbatas, semuanya memang harus Manage dengan baik. ditata ya, Iya, dimenit sedemikian rupa sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. benar-benar. Ya. Terus kalau boleh tahu tanggapan Ibu tuh gimana sih ke setiap ada orang atau siapapun itu yang menggunakan fasilitas sekolah yang tidak sesuai standar SOP? Kira-kira kan itu juga bisa Iya, kan ngerusak juga dan itu bisa malah jadi kendala juga buat sekolah kan itu. iya, betul Mas Arya. Mhm. Jadi seandainya ya kita bayangkan ya, kita kan mau membeli satu barang itu kan sudah direncanakan. Iya. Katakanlah misalnya tahun ini kita beli meja, misal ini ya beli meja. Mhm. Tahun depan kan tidak diandalkan lagi ya. Seandainya siswa, dibayangkan saja, siswa itu membuat coretan di meja Mas Arya, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Nah, tahun depan kita sudah tidak menganggarkan. Kita sudah harus melewati masa itu Iya, kan. iya, Harus iya. kepentingan yang lain harus diusahakan. Tetapi ketika meja itu rusak atau meja itu mengalami masalah, harusnya uang yang digunakan untuk pembelian Yang lain berikutnya, buat nutup. ya akhirnya kan kita harus menyisihkan dana untuk memperbaiki meja yang sudah ada tadi, Iya. yang dirusak oleh seseorang. Mhm. Nah, artinya itu satu kemunduran. Harusnya kita sudah punya ini ke depannya, tetapi akhirnya karena sesuatu itu penggunaannya, entah itu siapa yang menggunakan, kemudian mengalami kerusakan. Nah, akhirnya kita mundur satu langkah. Harusnya sudah bisa membeli yang lainnya, kita terpaksa memperbaiki yang Yang seharusnya rusak. belum Ya, saatnya iya, diperbaiki. iya. Jadi sangat disayangkan. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya ketika kita tidak sesuai standar SOP-nya penggunaan fasilitas sekolah, itu yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita Kita sendiri. semua. Ya, kita semuanya mendapat kerugian dari apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi ya mohonlah kepada semua pihak, siapapun yang menggunakan fasilitas sekolah dijaga dengan baik. Waktunya dipakai, waktunya dikembalikan, Iya. dan pada saat memakai dengan cara yang berhati-hati. Karena semua dana itu adalah dari pemerintah. Iya. Ya, jadi digunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu Mas Arya. Oke. Terus kalau boleh tahu ada nggak sih kendala-kendala lain mungkin dari kalau tadi kan yang kayak misalkan meja yang sebelumnya masih bisa dipakai tuh harus diperbaiki Ya. karena belum Mm-mm. waktunya rusak malah dari rusak duluan. Kira-kira Mm-mm. ada nggak sih Bu kendala-kendala lain mungkin kalau tadi kan dari tadi kan bahas fisik terus Bu. Mungkin dari Ya. yang non fisiknya kira-kira ada kendalanya nggak sih Bu? Iya, pastinya ya ada Mas Arya. Meningkatkan kualitas itu baik guru maupun murid itu kan Iya. juga sesuatu yang tidak mudah kan. Iya. Satu, pendanaan itu juga bagian dari sebuah permasalahan. Yang kedua, waktu pelaksanaannya juga tidak mudah. Pernah juga terjadi kan selama ini ketika Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kualitasnya, mendapatkan bos kinerja, pembagian waktunya kan luar biasa Mas Arya, antara mengajar dengan Belajar. dengan Iya. belajar. Itu kan
di saat yang sama ibaratnya kita satu terforsir untuk belajar Iya, bagaimana iya, meningkatkan iya, iya. kualitas, tapi di satu sisi kita juga tidak boleh lengah. Ada murid yang harus Diajak. diajar, Mhm. begitu. Jadi pasti ada kendalanya. Kira-kira buat evaluasinya tuh kira-kira bagaimana sih Bu? Kalau buat kendala itu sendiri? Ya, yang pertama nanti kita lihat hasil ya sebetulnya ya. Kita Iya, bisa iya. melihat dari hasilnya. Tapi alhamdulillah kalau Bu Rana melihat ya, Bapak Ibu guru itu luar biasa dan anak-anak itu luar biasa. Di Iya, iya. saat-saat kita bisa melihat Bapak Ibu guru itu ada bos prestasi, kemudian Bapak Ibu guru itu harus belajar kuat, mengikuti workshop dan pelatihan. Iya, Ternyata di saat itu juga ternyata rapot mutu sekolah kita tuh baik. bagus, kemudian alhamdulillah hasil USN-nya sangat Benar, memuaskan, benar, benar. sampai prestasi yang diraih oleh Mas Raffi sedemikian ya Iya, luar iya, iya, iya. biasanya mendapatkan eee, perguruan tinggi Luar di negeri. luar negeri 6 lagi, itu kan suatu yang luar biasa. Benar, benar. Ya kemudian disusul kejuaraan WSN berikutnya, kemudian anak-anak kita lihat setiap bulan anak-anak itu memperoleh di halaman belakang pada saat upacara Iya, itu kan, iya, iya. semua anak itu banyak sekali yang berprestasi entah di bidangnya itu mau puisi, ada yang, musik, kemudian ada yang di bidang menari, kemudian ada yang di bidang kemarin kehutanan dan sebagainya, semuanya luar biasa. Anak-anak berproses dengan luar biasa, Bapak Ibu guru berproses dengan luar biasa. Ya tetap evaluasinya semuanya harus waspada terhadap pembelajarannya Iya, dan iya, juga iya. bagaimana cara kita meningkatkan kualitas tanpa mengesampingkan anak didik yang sedang kita ajar. Oke. Gitu Mas Arya. Berarti emang sudah bagus juga untuk dari segi fasilitasnya juga, pengajarannya juga, terus untuk prestasi juga jalan juga, akademik non Iya. akademik juga gitu Bu ya. Sekarang Berlana ganti bertanya ya Mas Arya. Wah, boleh nih. Nah, Hmm, bagaimana perasaan Mas Arya berada di sini dengan fasilitas yang ada di sekolah? Kalau Jujur loh ya. oke. Nah, Jadi buat tanggapan saya sendiri kan saya juga siswa juga Bu di iya. sini. Jadi dari awal masuk saya juga sudah bersyukur karena udah diberikan fasilitas yang sebanyak ini dan itu juga menurut saya itu sudah cukup untuk mengembangkan passion juga jadi Hmm, mencari jati diri juga sudah cukup terus dari hmm, segi pengajaran atau fasilitasnya juga sudah bagus. Jadi saya rasa ini sudah sangat cukup untuk menjadi sekolah yang bisa melahirkan kenapa? bakat-bakat yang superstar gitu Bu. Jadi bisa melahirkan Iya, seseorang yang akan berhasil pada nantinya. iya. Oke. Terus kalau Bu Rana boleh bertanya lagi, Apa itu Bu? hmm, gimana Mas Arya itu membantu Bu Ratna dan tim Sarpras agar sarana Oke. prasarana serta fasilitas di sekolah itu dijaga juga oleh anak-anak. Oke. Sebenarnya untuk misalkan menjaga atau atau gimana ya? Jadi kan kalau misalkan kita menjaga sendiri itu kan itu berarti harus dari kemauan diri sendiri itu Bu ya. Betul. Yang dari yang mana kalau misalkan untuk melaksanakan atau menjaga tersebut itu harus dari kesadaran diri sendiri. Iya. Dimana kalau misalkan kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak boleh kita lakukan, pasti Iya. kita bakal milih apa yang baik untuk kedepannya dan apa yang buruk untuk kedepannya juga. Jadi Hmm. saya rasa untuk teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 ini mungkin lebih sadar atau aware apa mungkin hanya melakukan sedikit ke kenakalan kecil mungkin kayak nyoret meja sedikit tapi kan itu juga akan memberikan dampak yang besar juga nantinya seperti tadi yang harusnya buat beli apa malah buat nutup yang apa itu kan itu juga termasuk menjadikan hal tersebut menjadi sebuah hambatan juga tentunya Iya. gitu. Betul. Hmm. Jadi Bu Rana minta juga ya Iya, kolaborasinya dengan anak-anak sehingga ya fasilitas sekolah ini bisa dijaga dengan baik. amin. Terus kalau boleh tahu nih Bu, Ya. keluh kesah Ibu menjadi Wakasarpras selama ini tuh apa sih Bu? Kalau saya itu orang yang tipenya menikmati Mas Arya. Nek menurut saya Oke. loh ya, saya itu tipenya orang yang menikmati. Artinya
Setiap pekerjaan itu saya menikmati. Kadang memang lelah, Mhm. ya, mengingatkan anak, saya harus mengambil tisu atau plastik dari pot-pot yang ada di ya, Iya kadang-kadang iya anak-anak iya menaruh, iya. bungkus makanan di pot-pot bunga itu kan, Mhm mhm. tapi ya sudah saya nikmati. Nggak apa-apa, nanti anak kan akan melihat, "Oh, kok sudah bersih ya?" Nanti mungkin anak akan sadar dengan sendirinya setelah Iya melihat iya. seperti itu. Jadi, eee, kalau orang lelah itu kan biasa, Iya, ya, pasti pasti. tetapi menjadikan pekerjaan itu menjadi sebuah hiburan itu adalah proses yang Luar tidak biasa. mudah ya, Mhm. yang luar biasa. Jadi, nikmati aja, ya nikmati aja sambil kita salurkan hobi kita. Pas ketemu tanaman, ya kita nikmati, pas ketemu kita di lab, apa sarana prasarana yang kurang, ya kita komunikasikan dengan Surprise tim gitu. Sarapras yang lainnya, kemudian tahun depan kita anggarkan untuk pengadaannya. Iya. Jadi Ya, begitu. enjoy the process gitu Ibu ya. Iya, pokoknya seperti itu. Orang bekerja kan memang harus seperti itu. Kalau dibawa tegang, dibawa marah, ya ini alatnya rusak, ya kalau pas digunakan ya, ya kan nanti bisa diperbaiki, dibicarakan baik-baik. Tapi ya minta juga kerjasamanya dengan anak-anak ketika menggunakan fasilitas sekolah ya dengan Iya. sebaik-baiknya. Kira-kira moto hidup Ibu apa sih Bu, kalau boleh tahu? Mungkin kan selama ini kan Ibu harus kerja terus, harus melihat, harus merawat yang istilahnya tuh punya orang banyak gitu. Apalagi Eh, kan kayak ngerawat fasilitas sekolah itu juga lumayan susah gitu Bu. Dan iya. sangat susah mungkin Bu. Kalau Karena saya kita harus prinsipnya begitu, hidup itu kita nikmati. oke. Setelah kita Oke. jalani dulu apa yang ada, Hmm, kemudian nikmati, oke. ya, dinikmati pekerjaan itu, Mm-mm. dibuat happy. Yang berikutnya adalah disyukuri. Mm. Mungkin kita menjadi orang yang terpilih untuk melakukan itu. Tidak semua orang akan terpilih di situ kan? Iya, benar. Ya, SK itu ada kan orang akan apa? Yang membuat SK itu kan melihat Iya, benar. potensi kita itu ada di situ. Dan semua orang itu tuh potensinya masing-masing, ya. Jadi ketika kita diberikan kepercayaan, kita syukuri. Hmm. Iya, tidak semua orang mungkin akan mampu menjalani apa yang kita jalani saat ini. Mm-mm. Jadi jalani, nikmati, dan syukuri. Oke. Ya, Terakhir nih Bu, ya, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Ratna sendiri buat teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 Purworejo ini tentunya? ya. Seperti misi kita dan visi kita. Visi kita adalah Bertakwa, bertakwa, berkarakter karakter unggul, unggul, betul? berprestasi, Ya, dan berbudaya lingkungan. oke. Bu Rana berharap itu bukan hanya sekedar slogan, Oke. ya. Bu Rana berharap bahwa semua orang yang ada di SMA Negeri 2 itu menyatukan hatinya menuju Hmm. visi itu. Bahwa semua orang yang ada di SMA 2 Purworejo ini semuanya bertakwa. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, semuanya memiliki karakter yang unggul. Punya sopan santun, punya unggah-ungguh. Itu jangan jadikan slogan saja, tapi lakukan. Ya. Dari apa ya sekecil apa yang kita bisa, Hmm. ya. Yang ketiga adalah berprestasi. Bu Rana berharap bahwa tidak hanya murid ya, Bu Rana bangga pada teman-teman muda ya yang sudah berprestasi di bidangnya masing-masing. Ada yang berprestasi masuk ke guru penggerak, ada yang Hmm. masuk ke tim media, ada yang masuk Hmm. ke tim ini dan tim itu. Ya. Ya itu termasuk Hmm. anak-anak juga luar biasa prosesnya. Ya. Kemudian yang terakhir itu apa? Berbudaya Lingkungan. lingkungan. Nah, sekolah kita itu sudah sekolah adiwiyata. Iya. Berharap bahwa semua orang itu mencintai budaya dan lingkungannya. Hmm. Itu yang kita harapkan. Jadi semua warga sekolah ini betul-betul menjadikan dirinya menjadi orang yang akan bertakwa, kemudian yang berkarakter unggul, Iya. berprestasi di bidangnya masing-masing, kemudian yang keempat adalah Berbudaya berbudaya lingkungan. lingkungan. Jadi emang harus tidak hanya Ya, untuk diikrarkan saja, tetapi harus iya, dilakukan juga Ibu ya. betul Mas Arya. Betul.
pasti akan adem ayem jadinya semuanya Benar dan banget, benar banget. luar biasa. Eh, Mungkin kalau boleh tahu lagi nih, ya. kira-kira untuk kedepannya SMA Negeri 2 Purworejo ini mau dijadikan adiwiyata lagi nggak sih, Bu? Berharapnya begitu Mas Arya. Hmm. Tidak hanya tahun depan, sekarang itu sudah tetap jadi adiwiyata Ah, terus, saya berharapnya seperti itu ya. Jadi kita membuang sampah pada tempatnya, lingkungannya bersih, tanamannya menyejukkan, kemudian program-programnya yang berhubungan dengan lingkungan itu luar biasa, seperti kemarin resik-resik Kuto iya, Resti Arjo, itu juga Kutarjo. program yang luar biasa bermanfaat bagi masyarakat yang Masyarakat. ada di sekitar. Syukur besok bisa melebar ke di luar Kuto Ya, Arjo atau Kuto amin. Arjo yang bagian lebih jauh lagi. Amin. Ya, Ya sudah, Bu Ratna, terima kasih telah ya, menjadi bintang tamu kita yang sangat spesial pada hari ini. sama-sama Mas Arya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video kami, yakni Obsesi, obrolan seputar literasi. Sampai bertemu di video-video selanjutnya karena akan masih banyak tamu-tamu spesial yang akan pastinya tidak akan kalah seru nantinya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.